Jadi kali ini Beli akan bercerita tentang pengalaman Beli di konten kreator. Pengalaman Beli diawali di kelas 1 SMA. Jadi kali ini Beli akan bercerita tentang pengalaman Beli di konten kreator. Pengalaman Beli diawali di kelas 1 SMA. Jadi awalnya dari menonton sebuah video dari YouTube, dari sosial media, Beli tertarik pada public speaking yang ada di dalam pikiran Beli ketika menonton YouTube. Penasaran dengan video yang Beli tonton, bagaimana dia public speaking, kok bisa hafal ataupun kok lancar dalam public speaking. Awalnya seperti itu. Dan lama-kelamaan Beli sudah terbiasa dalam pembuatan konten video sampai sekarang. Sekarang Beli mengutamakan yang namanya konsisten dalam pembuatan konten kreator video. Jadi Beli mau bertanya pada teman-teman yang konten kreator baru atau konten kreator pemula. Apakah teman-teman ketika memulai konten kreator, di saat memulai pembuatan konten kreator, teman-teman sama pengalaman dengan Beli? Pengalamannya mulai dari menonton video YouTube, di sosial media, dimanapun itu, apa yang teman-teman tertarik pada pengalaman teman-teman sehingga teman-teman ingin ataupun sudah memulai pembuatan konten kreator. Dan Beli mau bertanya pada teman-teman, jika teman-teman mau ya namanya memulai ya berkarir di konten kreator, apa harus membeli barang atau peralatan untuk konten kreator teman-teman yang mahal? Menurut pendapat Beli ya, teman-teman yang mengawali atau konten kreator awam, konten kreator awal lah, jadi teman-teman mencari barang yang murah. Karena apa? Kegunaannya sama persis. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil yang baik ataupun teman-teman sudah memiliki yang namanya konten kreator, teman-teman mau kemana, tujuannya mau kemana, baru kita harus membeli yang lebih. Karena apa? Kebutuhan dari kita. Jika teman-teman memang udah niat di konten kreator, tapi satu hal pesan dari Beli, jika baru mulai pembuatan konten, carilah barang-barang yang murah untuk peralatan teman-teman membuat konten kreator. Selain yang namanya peralatan, yang Beli tegaskan di sini tidak hanya peralatan. Ada dua hal yang Beli berpesan pada teman-teman bagi konten kreator awam. Pertama, konsisten dalam pembuatan konten kreator. Yang kedua, teman-teman harus membuat konten video semenarik mungkin, sekreatif mungkin yang teman-teman bisa. Diawali dari konten kreator yang teman-teman mau arahnya kemana. Jadi harus kreatif semenarik mungkin sehingga penonton akan melihat ataupun penonton akan respect dengan karya dari teman-teman. Dan Beli juga punya yang namanya pesan lagi terkait dengan konten kreator. Satu pesan Beli, janganlah teman-teman ada rasa yang namanya rasa malu untuk membuat konten sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Janganlah ada rasa malu. Beli bertahun-tahun bergelut di bidang konten kreator, bahkan membuat video di luar, di lapangan atau di luar lah. Beli nggak ada yang namanya rasa malu. Rasa malu Beli udah putus. Nggak ada yang namanya lagi rasa malu ketika bikin konten kreator atau konten video yang akan Beli buat. Kenapa harus semenarik mungkin atau sekreatif mungkin? Supaya penonton itu tertarik pada konten yang teman-teman buat.
dan dari pengalaman beli, yang mana ada nilai plus atau nilai tambahan dari pembuatan konten kreator. Nilai plusnya itu apa? Jadi nilai plusnya itu kita bisa ya namanya public speaking lancar, ataupun tidak malu lagi untuk ya namanya pembuatan konten video dan semacamnya. Tidak ada yang namanya rasa malu. Jadi teman-teman misalnya ini punya yang namanya hobi misalnya hobi di public speaking, teman-teman berkaryalah di pembuatan video public speaking. Seperti sama halnya seperti beli ini, kita nyoba dulu, kita percobaan 1, 2, 3 kali gitu. Akhirnya akan ada hasil ataupun tidak ada hasil. Selalu harus ya namanya konsisten dalam berkarya di konten kreator. Pengalaman itu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Kemungkinan ya pengalaman tuh sehingga kita bisa lancar membuat video mungkin bertahun-tahun. Kita yang namanya konten kreator, mungkin kita mencari yang namanya kreatif, atau kita bikin sebuah konten yang semenarik dan sekreatif mungkin dari pengalaman bertahun-tahun dari kita. Walaupun di pengalaman tersebut belum ada hasil ataupun belum ada peningkatan, tetapi namanya juga pengalaman. Kita belajar dari sana, apa kesalahan dari kita perbaiki, apa yang kurang dari konten kita perbaiki di sana sekarang gitu. Jadi janganlah patah semangat dalam berkarir konten kreator atau membuat konten kreator. Coba teman-teman memulai yang namanya pembuatan konten video, seperti sama halnya seperti beli pada saat ini. Walaupun beli udah bertahun-tahun pengalaman, tapi selalu bikin seperti itu. Teman-teman harus konsisten dalam pembuatan konten kreator walaupun belum ada hasil. Karena apa? Karena ada nilai plus atau nilai tambahan dari pembuatan konten kita. Ada nilai tambahan atau nilai plus yang akan kita jalani di kehidupan. Contohnya public speaking. Misalnya teman-teman di sebuah desa, kita disuruh ataupun kita yang sebagai pembawa acara di sebuah pesta ataupun di sebuah acara besar di desa. Kita bisa mengajukan diri ataupun kita yang ditunjuk oleh kepala desa ataupun yang lainnya, kan kita ada nilai plusnya dari pengalaman membuat video dan semacamnya lah. Beberapa ide dari beli untuk konten kreator awam atau pemula. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman suka itu main game, ya udah bikin konten ya namanya game. Teman misalnya punya hobi di bidang public speaking, ayo bikin di bagian public speaking, kita belajar bersama-sama. Selain itu, misalnya teman-teman hobi di bagian vlogger, biasakanlah membuat konten kreator, membuat konten video. Dari kebiasaan kita membuat video, membuat konten kreator, akan ada yang namanya nantinya seseorang mungkin tertarik pada kebiasaan kita membuat konten kreator. Selalu yang namanya bikin konten, mau ada hasil ataupun tidak, selalu bikin untuk pengalaman. Dan satu hal lagi, misalnya bekerja di bagian marketing, kita bisa bikin yang namanya video untuk marketing dari penjualan produk kita. Kita bisa ya namanya pembuatan konten video semenarik mungkin sehingga para pembeli menarik ataupun tertarik dengan penjualan yang kita jual. Kita sama-sama yang namanya belajar menjadi konten kreator sehingga orang lain mungkin tertarik dengan kita ataupun tidak. Itu sebagai pengalaman kita sebagai konten kreator. Kita harus sama-sama belajar satu sama lain
dari YouTube inilah, dari TikTok, dari sosial media. Kita harus belajar, ada plusnya lah buat teman-teman yang bikin konten video ataupun konten kreator semenarik mungkin. Pokoknya selalu semangat ya teman-teman, jangan pantang menyerah walaupun belum ada hasil.